Selamat pagi Kali dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Ivana Siti Kristina akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah awal mula didirikannya Sekolah Gajah pertama di Indonesia. Baik, langsung saja. Jadi, Sekolah Gajah pertama di Indonesia ini ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, Taman Nasional ini terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lalu Taman Nasional ini merupakan taman nasional yang pertama dan tertua di Indonesia. Selain itu, Taman Nasional Waikambas ini juga ditetapkan sebagai kawasan Taman Warisan ASEAN. Nah, kita masuk di sejarah Taman Nasional Waikambas. Nah, Taman Nasional Waikambas ini didirikan pada tahun 1937 oleh pemerintah Belanda. Tempat ini menjadi salah satu sekolah gajah pertama di Indonesia. Awal terbentuknya Taman Nasional ini semata-mata ingin melindungi keberadaan gajah, dan karena ada kebutuhan yang saling menguntungkan antara manusia dengan gajah. Lalu pada masa sultan atau raja pemerintah, gajah dilatih untuk ikut berperang serta digunakan dalam berbagai seremonial. Gajah juga melakukan berbagai pekerjaan seperti mengangkut kayu dan membajak sawah. Tapi di masa sekarang, gajah di Taman Nasional Waikambas ini hanya melakukan kegiatan bermain bola dan pertunjukan yang menghibur para pengunjung. Nah, sampai sekarang ini Taman Nasional Waikambas masih terjaga keberadaannya, dan sekitar 300 gajah Sumatera hidup di dalamnya. Gajah-gajah tersebut nantinya akan disebarkan ke sejumlah kebun binatang yang ada di Indonesia. Taman Nasional yang memiliki luas 1.300 km persegi ini terkenal dengan konservasi gajahnya. Taman ini menjadi tempat perlindungan dan pelatihan bagi gajah Sumatera. Selain konservasi gajah, terdapat juga konservasi badak Sumatera. Selanjutnya, ada potensi fauna di Waikambas. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Taman Nasional Waikambas ini bukan hanya rumah bagi gajah Sumatera saja, tetapi juga binatang yang dilindungi seperti beruang madu, badak Sumatera, harimau Sumatera, rusa sambas, kijang, kucing emas, tapi juga beberapa hewan lain yang hampir terancam punah. Nah, selanjutnya ada potensi flora di Waikambas. Lalu ada juga potensi flora yang ada di yang ada di Taman Nasional ini. Kawasan Taman Nasional Waikambas memiliki satu spektrum ekosistem yang besar. Di dalamnya dapat ditemui formasi-formasi hutan seperti hutan dataran rendah, rawa, dan juga mangrove. Tipe habitat dan ekosistem yang ada di Taman Nasional Waikambas ini terbagi dalam 5 tipe utama, yaitu vegetasi hutan, lalu yang kedua ada vegetasi hutan mangrove, vegetasi hutan pantai, vegetasi hutan riparian, vegetasi rawa, dan juga hutan Dipterocarpus dataran rendah. Nah, jenis flora yang terdapat dalam Taman Nasional Waikambas ini antara lain meranti, rengas, kiara, merbau, pulai, mahang, aren, serdang, dan lain sebagainya. Nah, adapun jam operasional di Waikambas ini, waktu kunjungan Waikambas bagi wisatawan umum yaitu dari pagi hingga malam. Untuk kegiatan lain, misalnya penelitian atau semacamnya yang harus dilakukan di luar jam operasional, dapat menghubungi pengelola Waikambas. Nah, di sini tuh ada data fasilitas wisata di Waikambas, seperti pusat latihan gajah, hutan suaka, penangkaran badak, resort, teater gajah, pesanggrahan, WC umum, pusat informasi, toko sinar mata, toko makanan atau minuman, parking area, pesanggrahan, shelter, visitor center, guest house. Nah, selanjutnya tuh ada harga tiket. Untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ini, harga tiketnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada tarif parkir. Di Taman Nasional Waikambas ini dikenakan tarif parkir juga.
Untuk roda 2 itu senilai 5.000, roda 4 10.000, roda 6 50.000, dan sepeda 2.000. Nah, selanjutnya itu ada harga tiket rombongan kegiatan. Untuk umum dan pelajar atau mahasiswa itu berbeda-beda, dan ini untuk kegiatan berkemah, penelusuran hutan, pengamatan kehidupan liar, outbound training. Selanjutnya itu ada tarif untuk dokumentasi. Di sini juga dikenakan tarif untuk dokumentasi. Untuk video komersial itu senilai 10 juta, handycam 1 juta, foto 250. Nah, yang terakhir ini ada tarif untuk kegiatan penelitian. Di sini juga disediakan kegiatan penelitian dan menggunakan tarif yang berbeda-beda. Lalu ada daya tarik di Taman Nasional Wakambas. Selain pemandangan alamnya yang indah, tentu Taman Nasional ini memiliki banyak daya tarik yang menjadi keunikannya tersendiri. Terlebih lagi ikon gajah Sumateranya. Tentu binatang berukuran besar ini sangat menarik perhatian wisatawan. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan di Taman Nasional Wakambas ini seperti yang pertama itu ada melihat atraksi gajah. Jadi di Taman Nasional Waikambas ini gajah-gajah tersebut itu sudah dilatih untuk bermain atraksi seperti joget, parade, dan bahkan menendang bola. Nah, yang kedua itu ada memandikan gajah. Selain beratraksi, bisa juga memandikan gajah-gajah tersebut. Lalu yang ketiga tuh ada menunggangi gajah. Nah, ini salah satu daya tarik yang sering dipakai oleh wisatawan karena selain menunggangi gajah, kita juga bisa berkeliling sambil melihat satwa liar yang menghuni Taman Nasional tersebut. Nah, waktu terbaik untuk berkeliling sambil menunggangi gajah itu pagi atau sore hari. Nah, kalian juga bisa berkeliling di malam hari untuk mengamati satwa yang aktif berkegiatan di malam hari. Biasanya akan ditemui babi hutan, namun disarankan untuk menggunakan lotion anti nyamuk saat malam hari. Biasanya perjalanan di malam hari ini diperuntukkan untuk bagi wisatawan yang camping atau bermalam di kawasan Taman Nasional ini. Nah, selanjutnya itu wisatawan juga bisa bermain sepak bola bersama gajah. Lalu melihat penangkaran badak Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini. Jadi selain melihat gajah Sumatera, ada juga penangkaran badak Sumatera. Nah, selanjutnya itu ada melihat burung. Di sini juga melihat burung adalah salah satu daya tarik yang sering diminati oleh wisatawan. Selain melihat badak Sumatera, gajah Sumatera, dan gajah Sumatera, di sini juga wisatawan bisa melihat burung. Ada beberapa jenis burung yang ada di Taman Nasional Waikambas ini. Nah, selain melihat potensi flora dan faunanya, wisatawan juga bisa melakukan aktivitas seperti jungle trek. Lalu yang selanjutnya ada camping. Untuk wisatawan yang kurang puas berkeliling hanya beberapa jam saja, di Taman Nasional Waikambas ini disediakan juga aktivitas seperti bercamping. Kalau nggak mau bercamping, wisatawan bisa menginap di penginapan sekitar Waikambas atau berkemah di tempat khusus yang memang disediakan untuk wisatawan yang menginap. Nah, selanjutnya ini ada tentang masyarakat sekitar Taman Nasional Waikambas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanggapan dan keseharian masyarakat sekitar Taman Nasional Waikambas ini. Nah, masyarakat desa-desa penyangga Taman Nasional Waikambas ini sudah turut andil dalam upaya pelestarian alam dalam berbagi ruang dengan fauna yang ada di Taman Nasional Waikambas. Keseharian warga desa pinggir hutan Taman Nasional Waikambas mengembangkan ketahanan pangan dengan pertanian intensif, pengelolaan produk pangan, budidaya madu, hutan, pengembangan kerajinan tali atau anyaman, tangan bertemakan satwa dilindungi, ekowisata yang semua itu melengkapi lanskap Waikambas. Nah, wujud berbagi ruang dengan satwa dari sisi pemanfaatan
Dan pelestarian itulah yang menjadi keseharian masyarakat desa penyangga untuk bersama-sama menjadi desa siaga dan tanggap akan ruang hidupnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui pameran virtual produk masyarakat desa penyangga itu dengan bertema berbagi ruang, hidup berdamping merawat kehidupan. Nah, upaya masyarakat tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak termasuk Taman Nasional Waikambas sebagai pengelola kawasan konservasi. Nah, selanjutnya tuh ada rute perjalanan menuju Taman Nasional Waikambas. Nah, di sini saya memberikan tiga rute, yaitu yang pertama dari Pelabuhan Bakahuni ke Taman Nasional Waikambas. Nah, dari Pelabuhan Bakahuni sampai Taman Nasional Waikambas ini memakan waktu 2 jam 28 menit. Lalu dari Bandara Raden Intan ke Taman Nasional Waikambas ini memakan waktu 2 jam 14 menit. Dan yang terakhir itu dari Kota Bandar Lampung ke Taman Nasional Waikambas ini 2 jam 23 menit. Nah, sekian presentasi dari saya tentang Taman Nasional Waikambas. Terima kasih.